Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di mentoring kali ini saya akan bahas tentang lokasi. Dulu waktu saya kuliah, saya diberitahu kalau bisnis itu, bisnis apotek khususnya, yang paling utama itu lokasi, yang kedua lokasi, yang ketiga lokasi. Jadi lokasi itu menjadi hal yang paling penting. Lalu kemudian saya belajar, ternyata saya mengambil sebuah lokasi yang tidak bagus. Banyak teman-teman yang kemudian nanya kenapa ambil lokasi di situ. Saya bilang, ya saya lokasi di sini hanya karena saya dekat sama Unsud aja, karena saya masih ngajar di Unsud waktu itu. Terus saya sampaikan, saya bangun tentang misi buat apotek ini apa. Yang kedua, value apa yang ingin saya tawarkan kepada pasien. Dan yang ketiga, lokasi ini ternyata tidak menjadi masalah. Artinya, lokasi ini tidak menjadi poin utama dalam pemenuhan sebuah bisnis, karena lokasi juga sebenarnya ada beberapa kriteria teman-teman. Kalau teman-teman mau pilih lokasi, kriteria pertama itu tentang traffic, tentang jumlah orang yang lalu lalang di sana setiap harinya. Saya dulu ngambilnya misalnya pagi, siang, pagi jam 6, jam 7 sampai jam 8, kemudian jam 10, 11, 12, kemudian sore itu antara jam 2 sampai dengan jam 4, lalu jam 5, jam 6, dan terakhir setelah menjelang isya hingga jam 8 itu saya ambil waktunya. Jadi saya survei satu persatu, saya survei, saya cek berapa rata-rata orang per hari, saya cek trafficnya. Nah kemudian saya pakai sistem funneling itu. Kalau ada 1000 orang, berarti ada 100 orang yang nanti tertarik pada apotek saya. Dari 100 orang itu akan ada 10 orang yang pengen datang. Dari 10 orang itu ada 1 orang yang bakal datang dan menjadi pelanggan saya. Saya hitung berapa potensi saya ada di situ, dikalikan jumlah ya, misalnya ternyata ada 10.000. Kalau 10.000 berarti kira-kira per hari saya akan dapat sekitar 100 pasien. 100 pasien dikali jumlah basket size atau besaran transaksi yang saya keluarkan atau yang saya tawarkan atau yang dibeli oleh pasien, 15.000 misalnya basket size-nya. Berarti 100 dikali 15.000 sekitar 1,5 juta omset saya per hari, kira-kira gitu. 1,5 dikali 32 hari berarti sekitar 45 juta. Berapa profitnya? Saya harap sekitar 20, berarti harusnya saya dapat sekitar 9 juta. Kalau kurang dari itu ya saya harus perbaiki terus. Saya punya targetnya dari lokasi yang saya pilih. Nanti saya pilih lokasi yang lain dan seterusnya. Kalau kita sudah tahu ada beberapa kandidat lokasi ini, kita jadi paham bahwa sebenarnya lokasi ini penting, tapi tidak yang utama. Traffic. Yang kedua tentang layoutnya. Layoutnya juga sangat berpengaruh. Lokasi itu bukan hanya sekedar lokasinya strategis di perempatan jalan atau dekat rumah sakit atau dekat puskesmas, bukan hanya itu, tapi juga ada di layoutnya. Ruang tunggunya bagaimana, termasuk fasilitas-fasilitas yang lain seperti tempat parkir. Mudah tidak seorang parkir di sana? Alhamdulillah tempat saya itu meskipun sempit tapi tempat parkirnya luas. Jadi orang pakai mobil datang ke situ bisa, konsultasi panjang lebar bisa. Jadi tidak hanya menengah ke bawah, menengah ke atas yang pengen ketemu sama apoteker Arif atau apoteker Dea bisa datang kepada kami dan kami mendapatkan uang yang lebih banyak di sana. Terus kemudian dari aspek legalitas, dari aspek kepemilikan. Kepemilikan ini itu barangnya lokasinya kontrak atau tidak, bakal naik terus atau tidak, legalitasnya bagaimana, ya ada IMB-nya atau tidak. Terus SPPLH-nya bagaimana, pengurusan itu nanti akan sangat berpengaruh ketika kita menjalani perizinan. Kalau tidak ada IMB berarti harus gambar lagi, harus ada biaya macam-macam kan. Kemudian SPPLH, HO-nya, atau kalau sekarang kita ngurus NIB itu sudah tidak lagi ngurus TDP dan berbagai macam perlengkapan perizinan yang lain. Nah itu akan sangat berpengaruh kalau legalitas tidak ada, apalagi ternyata sertifikatnya tidak ada, harus nyari letter C, harus nyari macam-macam gitu. Nah ini yang harus kita persiapkan dari awal ketika kita menilai sebuah lokasi cocok atau tidak untuk bisnis kita. Tapi ini menjadi salah satu fundamental, jangan sampai kita terjebak pada lokasi. Sahabat kami pernah ya mendapati lokasinya itu selalu naik setiap tahun. Nah, pilihannya gimana? Mau beli ya, akhirnya kalau beli harganya mahal. Kalau sewa di situ harganya 25 juta ceritanya. Jadi sewa di situ lokasinya 25 juta per bulan. Terus kalau harus beli, nggak boleh awal-awalnya ditawarkan 2 miliar, sekarang mintanya sekitar 3 sekian miliar. Nggak boleh dengan harga yang lama. 25 juta per bulan. Wah, mahal banget. Kita mau bagaimana? Akhirnya pindah teman saya itu. Nah, ketika pindah ini sebuah pilihan yang berat. Tapi yakin teman-teman, kalau misinya bagus,
value bisnisnya bagus, dicari teman-teman. Jadi lokasi tidak yang utama. Bahkan di era 4.0, lokasi strategis itu bukan lagi di perempatan, bukan di dekat rumah sakit, dekat puskesmas, tapi lokasi strategis itu ada di depan layar HP masing-masing. Gitu. Ini yang mendasari bisnis NH juga mengalami pergeseran. Kalau dulu kami fokus pada pembuatan pelayanan kefarmasian di apotek kami, ya, memang sejak 2016 kami sudah pikir bahwa mungkin kami harus berubah, karena kalau kepepet lah, kalau kami hanya menunggu bola saja nggak akan ketemu target kami. Maka kami buka sebuah metode baru, bukan pasien yang mendatangi kami, tapi kami apoteker yang mendatangi pasien. Saya, apoteker Dea, apoteker Intan, apoteker Anissa, teman-teman yang sudah pernah di NH itu mereka semua terjun ke masyarakat, mereka melakukan home pharmacy care. Itu nilai kami yang tidak dimiliki oleh apotek-apotek sekitar kami, sehingga kami tetap laku, tetap profit, dan tetap bisa membangun aset kami. Jadi tidak hanya melulu pada lokasi penting tapi tidak yang utama. Teman-teman, beberapa catatan tentang lokasi ya. Beberapa yang kemudian membuat apotek itu mereka patokannya lokasi dan mencari lokasi strategis harus mahal. Akhirnya mereka menganggap bahwa saya harus kerjasama sama orang nih, ya, hutang atau dia beli properti aset ya. Padahal aset yang besar itu bisa jadi bukan, atau properti yang besar itu bisa jadi bukan sebuah aset bagi bisnisnya, tapi liability. Nah, ini menjadi bahasan berikutnya nanti di sistem keuangan. Kalau kita keliru mendefinisikan aset dan liability, akhirnya kita akan terjebak pada bisnis yang sebenarnya bukan bisnis kita. Bisnis kita di apotek, malah kita nyicilnya atau kita membangunnya itu bangun properti, bukan bangun bisnis kita sendiri. Uang kita tidak dimasukkan pada aset yang menghasilkan produk-produk bagi kita, membantu hadirnya apoteker, tapi buat nyicil properti. Nah, itu namanya kita keliru memahami aset dan liability. Liability itu sesuatu yang kita nikmati sekarang dan kita bayar terus hingga masa yang akan datang, menggerus sedikit demi sedikit keuangan kita. Berarti kalau kita nyewa ruko atau kita nyicil ruko, berarti kita sebenarnya sedang membeli sebuah liability, karena uangnya akan keluar terus untuk ruko itu, meskipun jadi milik kita, tapi sampai kita belum bisa bayar, maka kita sedang menjaga atau memelihara liability bagi kita. Dampaknya apa? Harusnya kita bekerja dalam sebuah aset. Kalau kita bicara nanti di keuangan, kinerja aset menghasilkan profit, atau aset menghasilkan penjualan menghasilkan profit menghasilkan aset, begitu seterusnya. Nah, kalau kita asetnya terkurangi karena kita bayar liability, bisnis apotek kita tidak akan berkembang. Yang kedua, selain kita bicara soal lokasinya itu nanti mau bagaimana, kalau saya lebih menyarankan untuk bekerja sama dengan orang lain. Anda bisa sampaikan bahwa saya memberikan fee sebesar 3 kali beban pajak yang saya tanggung kepada si lokasi itu misalnya. Anda bekerja sama dengan si pemilik lokasi, saya pakai lokasi Bapak, Bapak mendapatkan 6 kali biaya saya atau sekitar 3% dari pajak yang kita tanggung. Kita tanggung kan pajaknya cuma 0,5%. Nah, kita bayar 6 kalinya berarti 3 kali 3% kan? 6 kali 0,5% berarti kan 3%. 3% dari omset yang kita laporkan kepada pajak kan. Nah, itu menjadi fee bagi mereka. Kalau mereka mau, baik sekali, kita nggak usah mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk menyicil liability. Sama-sama untung, kita sebagai apoteker untung, pemilik lokasi sebagai, dan untung juga untuk masa yang akan datang, tidak hanya sekedar sewa saja. Kita bisa tumbuh bersama, bangun bareng-bareng, tumbuh bareng-bareng. Yang kedua, kita juga bicara tentang kalau soal lokasi, kita juga bicara tentang akses pemerataan pelayanan kefarmasian. Kalau semua berkumpul di kota, akses pelayanan kefarmasian tidak merata. Teman-teman atau masyarakat yang ada di pedesaan tidak mendapatkan akses yang baik. Kita bisa memilih untuk datang ke pedesaan. Saya pun juga memilih di daerah desa dibandingkan di kota. Waktu itu saya diberi pilihan, mau di kota harus dengan investor atau saya di desa sendiri. Saya pilih sendiri di desa, gak apa-apa. Yang penting saya punya misi, saya punya value, masalah lokasi adalah yang berikutnya. Nah, akhirnya alhamdulillah Allah berikan berkah pada keluarga kami. Jadi niatnya bagus. Kalau teman-teman pengen bantu ya pemerataan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.